Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang foreign exchange market atau bursa valuta asing. Nama kelompok kami ada Arya Donato, saya sendiri, Haryadi Gunawan, Kevin Gautama, dan Prasetyo Suwartono. Bursa valuta asing adalah pasar yang berfungsi untuk mengkonversikan mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain. Nilai tukar atau exchange rate adalah rate yang ditetapkan untuk mengkonversi satu mata uang ke dalam mata uang lain. Misalnya, perusahaan mobil Hyundai menggunakan bursa valuta asing untuk mengkonversi dolar untuk memperoleh pendapatan dari penjualan mobil di Amerika Serikat ke dalam won Korea. Tanpa bursa valuta asing, perdagangan internasional dan investasi internasional pada skala yang kita lihat sekarang tidak mungkin perusahaan untuk mengambil jalan untuk barter. Bursa valuta asing adalah pelumas yang memungkinkan perusahaan yang berbasis di negara-negara yang menggunakan mata uang berbeda untuk berdagang satu sama lain. Fungsi dari bursa valuta asing: konversi mata uang. Setiap negara memiliki mata uang di mana harga barang dan jasa diperdagangkan. Di Amerika Serikat, US dollar, di Inggris pound, di negara zona euro menggunakan mata uang bersama yaitu euro. Secara umum, dalam batas-batas suatu negara tertentu, seseorang harus menggunakan mata uang nasional. Ketika turis mengubah satu mata uang ke mata uang lain, dia berpartisipasi dalam bursa valuta asing. Nilai tukar adalah nilai di mana pasar mengonversi suatu mata uang ke mata uang yang lain. Misalnya, nilai tukar 1 euro sama dengan 1,8 US dollar, menetapkan bahwa 1 euro seharga 1,80 US dollar dalam US dollar. Nilai tukar memungkinkan kita untuk membandingkan harga relatif dari barang dan jasa di berbagai negara. Turis merupakan bagian kecil dalam bursa valuta asing. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi adalah yang utama. Bisnis internasional yang memiliki 4 penggunaan dalam bursa valuta asing yaitu: 1. Pembayaran perusahaan untuk penerimaan ekspor, pendapatan yang diterima dari investasi asing, atau pendapatan yang diterima dari perjanjian lisensi dengan perusahaan asing mungkin dalam mata uang asing. 2. Ketika perusahaan harus membayar sebuah perusahaan asing untuk produk atau jasa dalam mata uang negaranya. 3. Ketika perusahaan memiliki uang yang ingin mereka investasikan untuk jangka pendek di pasar uang. 4. Untuk spekulasi mata uang atau currency speculation, biasanya melibatkan gerakan jangka pendek dana dari suatu mata uang lain dengan harapan keuntungan dari pergeseran dalam nilai tukar. Kemudian selanjutnya ada mengasuransikan terhadap risiko nilai tukar. Fungsi dari kedua bursa valuta asing adalah untuk memberikan asuransi terhadap risiko valuta asing atau foreign exchange risk, yang merupakan kemungkinan bahwa perubahan tak terduga dalam nilai tukar masa depan akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan. Nilai tukar tunai adalah nilai di mana agen valuta asing mengonversi satu mata uang ke mata uang lainnya pada hari tertentu. Adalah contoh dari Sembilan puluh hari dan 180 hari ke depan. Nilai berbeda. Perintah ketika diinginkan untuk waktu tukar mata uang atau exchange rate. Kursa valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas atau seperti mata uang perbandingan nilai mata uang. Kurs menunjukkan harga suatu mata uang. Jika dipertukarkan
ditukarkan dengan mata uang lain. Sebagai contoh, nilai kurs rupiah ke US dollar sebesar 8.000. Berarti bahwa untuk membeli satu tidak terletak di suatu tempat. Ini adalah jaringan global antar bank, broker, dan agen valuta asing yang dihubungkan dengan sistem komunikasi elektronik. Ketika perusahaan ingin mengonversi mata uang, mereka biasanya pergi melalui bank-bank mereka daripada memasuki pasar valuta asing secara langsung. Bursa valuta asing telah berkembang dengan pesat, mencerminkan pertumbuhan umum dan volume perdagangan lintas batas dan investasi. Teori ekonomi terhadap penentuan nilai tukar. Pada tingkat yang paling dasar, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari suatu mata uang relatif terdapat permintaan dan penawaran mata uang yang lain. Misalnya, jika permintaan dolar melampaui penawaran mereka dan jika penawaran yen Jepang lebih besar daripada permintaan mereka, nilai tukar dolar atau yen akan berubah. Dolar akan menguat terhadap yen atau yen akan terdepresiasi terhadap dolar. Meskipun demikian, banyak teori-teori ekonomi mengenai pergerakan nilai tukar tampaknya setuju bahwa tiga faktor memiliki dampak penting pada pergerakan nilai tukar pada masa depan mata uang suatu negara. Contohnya inflasi harga di negara itu, suku bunga, dan psikologi pasar. Harga dan nilai tukar. Hukum satu harga. Teori hukum satu harga menjelaskan tentang hubungan antara nilai tukar atau kurs dengan harga barang atau komoditi. Menurut hukum ini, komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama meskipun di tempat yang didasarkan pada argumen bahwa jika ada sisi harga dari komoditas yang sama, maka akan tercipta peluang untuk melakukan arbitrase. Arbitrase dilakukan dengan membeli komoditi di tempat yang lebih murah, kemudian menjualnya di tempat yang lebih mahal. Aktivitas arbitrase ini menyebabkan harga komoditas di tempat yang lebih murah menjadi naik, dan sebaliknya harga komoditas di tempat yang lebih mahal menjadi turun. Purchasing power parity atau paritas daya beli. Paritas daya beli adalah metode menghitung nilai tukar yang mencoba untuk menghargai mata uang pada tingkat serupa sehingga setiap mata uang akan membeli keranjang yang sama barang. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pertukaran mata uang mencerminkan pertukaran barang real. Paritas daya beli menekankan hubungan jangka panjang antara kurs falas dengan harga-harga komoditi secara relatif. Sebuah pendekatan atau model hubungan nilai tukar yang lebih sesuai atau relevan di dalam jangka panjang daripada di dalam jangka pendek adalah Purchasing Power Parity atau PPP teori. Uang yang beredar dan inflasi harga. Pada intinya, teori PPP memprediksi bahwa perubahan harga relatif akan menghasilkan perubahan dalam nilai tukar. Secara teoritis, sebuah negara di mana inflasi harga berjalan dengan signifikan harus berharap untuk melihat depresiasi mata uangnya terhadap negara-negara di mana tingkat inflasi lebih rendah. Jika kita dapat memprediksi seperti apa kecenderungan tingkat inflasi ke depan suatu negara, kita juga bisa memprediksi berapa nilai relatif mata uang ke nilai mata uang lainnya, nilai tukarnya, dan kemungkinan berubahnya. Tingkat peredaran uang suatu negara menentukan tingkat inflasi pada masa depan. Demikianlah setidaknya secara teori kita dapat menggunakan informasi tentang pertumbuhan uang yang beredar untuk meramalkan pergerakan nilai tukar.